Yes, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Johan Gabrielian, NIM 52014190067 dan teman saya Alvin Abdullah Barutin dengan NIM 5201419068. di sini kami akan menjelaskan tentang praktek pemisahan fresh yaitu pengerjaan blok V. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pembahasan pertama yaitu apa saja alat yang bahan yang digunakan dalam pengoperasian blok V. Lalu yang kedua itu ada bagaimana dengan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengoperasian blok V. Yang terakhir itu bagaimana langkah-langkah dalam pengoperasian blok V. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mas Alvin. Pertama, alat yang akan untuk pengoperasian blok V yang pertama adalah mesin fresh, yang kedua collet dan end mill cutter diameter 8 mm, yang ketiga collet dan end mill cutter diameter 16 mm, yang ketiga Oke. Yang kelima jangka sorong, yang keenam kunci arbor, yang ketujuh kunci kepala fresh, yang kedelapan kunci ragum, yang kesembilan palu karet, yang ke-10 pengganjal pahat, yang ke-11 penyiku, yang ke-12 ragum universal, yang ke-13 kulen, dan bahan yang digunakan aluminium 38 mm kali 55 mm. Lanjut. Kemudian kesehatan dan keselamatan dalam pengoperasian yang pertama menggunakan APD secara lengkap. Mata safety, jas laboratorium, kemudian sepatu safety. Yang kedua, dilarang mengubah putaran mesin saat mesin masih hidup. Yang ketiga, dilarang membersihkan tatal mesin atau sisa potongan bahan selama mesin hidup dan jangan menggunakan tangan. Hal ini untuk mencegah luka karena serpihan-serpihan sisa potongan yang tajam. Yang keempat, selalu memperhatikan mesin dan lingkungan kerja untuk keselamatan diri dan orang lain. Yang kelima, mengelompokkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan fresh, seperti mengelompokkan alat bantu dan lain-lain. Yang keenam, mengerjakan job sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah langkah-langkah kerja setting langkah-langkah pengoperasian. Akan saya jelaskan yang pertama itu adalah setting end mill. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu langkah pertama yaitu masukkan lengan dan melepaskan pendukung arbor. Lalu yang kedua, kemudian bersihkan lubang dan arbor bagian terusnya. Yang ketiga, pasang arbor pada spindle mesin, kemudian ikat arbor dengan pemutar nomor pengikat yang ada di belakang badan mesin. Yang keempat, jika sudah, pasanglah pisau atau anvil cutter dan ring arbor atau collet pada arbor. Selanjutnya, lakukan pengecekan pada kesejaran ragum. Dan yang terakhir, cek bagian ragum sudah sejajar, pasanglah benda kerja pada ragum untuk mendapatkan pemasangan benda kerja yang baik. Sebelum ragum dikencangkan dengan kuat, pukul benda kerja dengan hati-hati menggunakan palu karet untuk menyesuaikan atau mensejajarkan. Yang pertama, kemudian menguras bata permukaan. Untuk langkah-langkahnya yaitu setelah benda kerja sudah terpasang, kemudian mencari titik nol dengan cara meletakkan sobekan kertas di atas benda kerja, lalu nyalakan mesin. Ketika mata pisau menyentuh kertas sobekan tadi, maka titik nolnya sudah didapati. Lalu kemudian gerakkan spindle sumbu Z sebesar 0,5 mm ke atas dan gerakan sumbu X sehingga terjadi pemakanan. Kemudian ratakan bidang atas jika sudah lepaskan benda kerja dan lakukan fresh rata ke sisi lain
yang belum rata sampai ukuran menjadi 35 mm kali 50 mm. Lalu kemudian langkah kerja untuk mengopres blok V. Langkah-langkah mengopres alur 10 mm dengan end mill cutter 8 mm. Ini digunakan end mill 8 supaya nanti end mill tidak terjepit sehingga end mill tidak mudah patah. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, mulai melakukan pengopresan alur. Yang perlu dilakukan sebelum 7 melakukan pemakanan pada benda, yaitu mencari titik nol. Lakukan setting nol dengan cara melakukan pemakanan dengan metode menggunakan kertas sebagai tanda kedalaman pemakanan. Kemudian penentuan titik nol dilakukan di samping benda kerja. Naikkan benda kerja setinggi 1/4 dari pisau fresh. Kemudian tentukan titik nol pada samping benda kerja. Jika sudah ketemu titik nolnya, maka turunkan benda kerja sampai mata pisau anil bebas. Lalu geser eretan sumbu X arah kanan kiri sejauh 17,5 mm. Lalu atur putaran dan fitting mesin sesuai dengan perhitungan yang sudah tadi di awal. Cutting speed yang digunakan adalah 100 mm per menit dan kecepatan spindle mesin 3,980 rpm. Kemudian lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam menggunakan end mill 8 mm. Lalu lakukan penyayatan pada benda kerja dengan kedalaman 1 mm untuk pembukaan alur sendiri. Yang perlu digerakkan hanya pada eretan naik turun sumbu X, sumbu Y untuk menambah kedalaman pemakanan, dan eretan maju mundur atau sumbu Z digunakan untuk penggerakan pemakanan. Kemudian lakukanlah pemakanan pada benda kerja sampai mendapatkan ukuran kedalaman yang sesuai dengan perintah gambar kerja, yaitu 3,5 mm dan dengan lebar alur 10 mm. Ketika melakukan pemakanan, jangan lupa semprotkan coolant pada mata pisau agar pisau tidak cepat panas, sehingga bisa memperpanjang jangka waktu pemakaian mata pisau. Lalu itu mengopres blok V. Ini untuk langkah-langkah mengopres alur 28 mm dengan end mill diameter 16 mm. Untuk langkahnya itu yang pertama, tentukan titik nol. Lakukan setting nol dengan cara melakukan pemakanan dengan metode menggunakan kertas sebagai tanda kedalaman pemakanan. Lalu naikkan benda kerja sebesar 1 mm atau 1/4 dari mata pisau fresh. Setelah itu tentukan titik nol pada samping benda kerja. Setelah ketemu titik nol, maka turunkan benda kerja sampai pisau bebas. Kemudian geser dan dengan eretan sumbu X atau kanan kiri sejauh 3,5 mm plus diameter end mill 16. Jadi sama dengan 19,5 mm. Lalu atur putaran atau fitting mesin sesuai dengan perhitungan yang ada pada di awal tadi. Cutting speed sama dengan 100 meter per menit dan kecepatan spindle mesin 3184,71 rpm. Kemudian lakukan pemakaran dengan arah putaran searah jarum jam menggunakan end mill diameter 16 mm. Lalu lakukan penyayatan pada benda kerja dengan kedalaman 1 mm untuk 9 pembuatan alur sendiri. Yang perlu digerakkan hanya pada eretan naik turun atau sumbu Y, yaitu menambah kedalaman pemakanan, dan eretan maju mundur sumbu Z digunakan untuk menggerakkan pemakanan. Kemudian lakukanlah pemakanan pada benda kerja sampai mendapatkan ukuran kedalaman yang sesuai dengan perintah gambar kerja, yaitu 3,5 mm. Ketika melakukan pemakanan, jangan lupa semprotkan coolant pada mata pisau agar mata pisau tidak cepat panas, sehingga bisa mengakibatkan mata pisau cepat aus. Lalu pembuatan alur yang diminta pada benda kerja adalah 28 mm dan end mill yang digunakan sebesar 16 mm. Maka end mill perlu digeser lagi sebesar 12 mm. Itu didapatkan dari 28 dikurangi 16, jadi 12 mm. Lalu gunakan eretan sumbu X untuk menggeser. Setelah menempati posisi yang tepat, maka tentukan titik nol pada permukaan. Selanjutnya, mulailah dengan melakukan pemakanan secara perlahan dan sedikit-sedikit
sampai terbuat menjadi alur 28 mm. Lalu yang terakhir itu yang selanjutnya adalah pengopresan sudut atau alur V. Lanjutkan dengan mengopres sudut atau alur dengan cara memberikan ragum universal sampai 45 derajat. Lalu kemudian pasang benda kerja dengan cara dengan kencang, tidak oleng dan presisi. Jika sudah, lanjutkan dengan penyetingan titik nol. Jika benda telah disetting dengan baik dan telah menemukan titik nol, lakukan pengopresan alur V. Ingin melakukan penyayatan sedikit-sedikit, perlahan dan berhati-hati sampai sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada gambar kerja. Lalu lanjutkan pengopresan alur V sampai sesuai. Jangan lupa setelah selesai proses cek ukuran benda hasil fresh. Pengopresan alur 10 pada alur V. Tahap terakhir pengopresan blok V yaitu dengan memutar alur 10 meter di antara tengah-tengah alur V. Yang terakhir adalah mengopres alur 10 pada alur V. Untuk langkah-langkahnya yaitu tahap terakhir pengopresan alur V blok V yaitu dengan membuat alur 10 mm di antara tengah-tengah alur V. Selanjutnya, gantilah end mill menggunakan end mill ukuran 8 mm. Lalu lanjutkan pada penyetingan titik 0. Carilah titik 0 dengan cara meletakkan sobekan kertas di atas benda kerja. Lalu nyalakan mesin ketika mata pisau telah menyentuh kertas sobekan tadi, maka titik 0 sudah didapati. Kemudian ketika sudah ditemukan titik 0-nya, lalu mulailah untuk melakukan pemakaran sebesar 1 mm. Lanjutkan penyayatan dalam membuat alur sampai kedalaman 3,5 mm dan dengan lebar alur 10 mm. Yang terakhir, setelah selesai melakukan pengopresan, lepas benda kerja dan ragum dan mulailah untuk melakukan pengecekan ukuran keseluruhan benda kerja. Demikianlah presentasi untuk pembuatan blok V dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.